Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di bulan Ramadan. Jamuan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan adalah doa. Hidangan terbesar Tuhan itu doa. Kalau kita lihat ayat-ayat kewajiban puasa mulai dari surat Al-Baqarah 183, di situ tidak ada kewajiban fikih apapun kecuali bahwa puasa diwajibkan. Caranya puasa baru disampaikan pada ayat 187. Pada dua ayat yang pertama hanya bercerita diwajibkan bagimu puasa sebagaimana diwajibkan bagi umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Kita cermati ayat-ayat puasa itu diakhiri dengan kata-kata la'allahum. Ada juga yang la'allakum. Nanti kita bahas perbedaan kenapa yang satu la'allakum, kenapa yang lainnya la'allahum. Bisa dibuka langsung pada Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari 183. Kita baca supaya dapat berkah jamuan Tuhan dari membaca ayat-ayat Al-Quran yang dalam bulan suci Ramadan. Kalau baca satu ayat Al-Quran dapat pahala membaca seluruh ayat Al-Quran itu. Jadi membaca satu surat. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu ada Nun, nah itu satu ayat, itu saja sudah dapat pahala khatam Al-Quran. Nah, kita baca surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang pertama diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di sini dhamirnya, kata ganti yang digunakan adalah orang kedua, kalian, kamu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada orang pertama, aku, dan kami atau kita. Kemudian ada orang kedua, kamu, kalian. Kemudian orang ketiga, dia, mereka. Nah, ini menggunakan bentuk kata ganti orang kedua, la'allakum tattaqun. Khitabnya itu adalah kaum muslimin. Allah Ta'ala langsung memberikan perintahnya kepada kaum mukminin. Berikutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat berikutnya ini kita ketemu lagi kata la'allakum, supaya kalian tashkurun, menjadi orang-orang yang bersyukur. Walaupun kedua ayat itu ada kaitannya karena ada dua ayat yang tadi kita baca. Ayat 184 tidak diakhiri dengan la'allakum, diakhiri dengan wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dua ayat itu saya selalu mengulanginya. Al-Baqarah 184 dan Al-Baqarah 185 adalah perintah Tuhan untuk mengganti puasa
pada hari-hari yang lain kalau kita sakit dan kalau kita dalam perjalanan. Tidak ada perintah Tuhan yang didampingkan, yang diiringkan, yang datang dan diletakkan berturut-turut. Saya meyakini sistematika Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran kemudian menceritakan sesuatu bukan hanya secara kronologis, tapi juga tujuan, bukan hanya secara turunnya ayat itu, tetapi juga maksud mengapa turun ayat itu. Jadi kebolehan berbuka pada waktu sakit dan dalam perjalanan diulangi Allah Ta'ala 2 kali. Tidak mungkin Al-Quran menganut redundancy, tidak mungkin Al-Quran mubazir dalam menggunakan kata. Diulangi sampai 2 kali. Kenapa? Pemahaman saya yang awam mengatakan bahwa karena Tuhan tahu di antara kita itu tetap ada yang memaksakan untuk berpuasa walaupun kita sakit, walaupun kita dalam perjalanan. Sehingga Tuhan sebutkan kebolehan, kewajiban mengganti pada hari yang lain itu dalam 2 ayat berturut-turut. Kenapa diberikan kemudahan itu? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Apa artinya orang yang tetap maksa puasa dan dalam perjalanan masuk kategori yang bersyukur atau tidak? Kata Al-Quran, la'allakum tashkurun. Nah itu la'allakum yang kedua. La'allakum yang pertama tattaqun, la'allakum yang kedua tashkurun. Dari ayat-ayat yang kita baca sejak awal, saya terjemahkan lagi. Hei orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa sebagaimana diwajibkan bagi umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa pada hari-hari yang tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, gantilah pada hari yang lain. Sejumlah bilangan itu. Dan barang siapa yang puasa itu berat baginya, bagi dia fidyah memberi makan orang miskin. Barang siapa melakukan kebaikan itu baik baginya, dan berpuasa baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan, hendaknya ia berpuasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, diulang lagi, gantilah pada hari-hari yang lain. Tuhan menginginkan bagimu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan, dan agar kamu menyempurnakan bilangan dan membesarkan Allah atas petunjuknya bagi kamu, dan supaya kamu bersyukur. Dari awal sampai akhir tidak ada secara khusus kata perintah. Kata perintah itu dalam usul fikih ada beberapa bentuknya. Di antara perintah yang paling tegas, yang tanpa tedeng aling-aling, itu yang menggunakan kata instruksi, seperti aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, bayarkan zakat. Dari awal ketika Allah Ta'ala memperkenalkan bulan suci Ramadan, mewajibkan puasa atas kita, Allah Ta'ala memposisikan kita, kalau dalam struktur ayat-ayat Al-Quran, ada perintah dari Khalik kepada makhluk, ada perintah dari Tuhan kepada hamba, dan ada perintah dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Ada yang instruksional dan ada yang sifatnya itu walaupun dia wajib tapi disampaikan begitu penuh penghormatan. Kewajiban puasa disampaikan Tuhan dengan penuh penghormatan itu. Yang lain-lainnya juga penuh penghormatan dalam posisi yang satu Tuhan, yang satu makhluk. Nah, hampir semuanya menggunakan bentuk fi'il mudhari. Bahkan dalam ayat yang mewajibkan, dia menggunakan bentuk pasif. Kutiba alaikum, ditetapkan atas kamu. Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan puasalah kamu, tapi dituliskan bagimu puasa, diwajibkan bagimu puasa. Nah, baru pada ayat ke 186 dari 183, 184, 185 tidak ada fikih puasa. Tidak ada fikih puasa kecuali satu, mengganti, itu pun kalau kita sakit atau dalam perjalanan. Kita mengganti pada hari yang lain. Tidak ada fikihnya di situ.
Mungkin yang ada fikihnya itu litukmilul iddata, supaya kamu menyempurnakan bilangan, bertakbir, membesarkan Allah Ta'ala atas petunjuknya, supaya kamu termasuk yang bersyukur. Baru pada ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan kalau datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ibu dan bapak perhatikan betapa ayat-ayat sebelumnya sama sekali tidak ada posisi Nabi di tengah-tengah di situ. Allah Ta'ala langsung khitabnya itu pada kita. Kita menjadi sasaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, litukmilul iddata walitukabbirullaha. Kita menjadi sasaran instruksi dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baru pada ayat ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan kalau hamba-hambaku datang kepadamu dan bertanya tentang aku. Allah Ta'ala masukkan itu dalam rangkaian puasa. Allah Ta'ala masukkan kewajiban untuk datang pada Nabi. Wa idza sa'alaka, meskipun dia sekali lagi menggunakan pengandaian apabila. Tapi bahasa Al-Quran itu kadang-kadang begini. Misalnya ada ayat surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Tentang orang yang kalau dapat musibah dari orang lain, dia disakiti orang lain. Kata Al-Quran, jadi kalau kita disakiti, kita boleh memberikan balasan. Tapi sekali lagi Al-Quran menggunakan kata jika, andai, sekiranya. Wa in aqabtum, dan jika kamu mau memberikan balasan, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jadi kalau kita ditempeleng, kita boleh balas menempeleng balik. Tetapi kata Al-Quran harus dengan balasan yang sama. Dan itu yang sulit, karena ditempeleng tidak ada ukurannya. Rasa sakit itu tidak ada ukurannya, tidak bisa dilihat. Kita bisa jadi jatuh pada dosa karena membalas dia lebih dari yang seharusnya. Sehingga kata Al-Quran, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin, dan kalau kalian bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nabi SAW kalau ada kalimat seperti itu, Nabi pasti akan mengambil yang kedua. Nabi pasti akan mengambil yang lebih baik. Kalau kamu disakiti, balas dengan balasan yang sama. Tapi kalau kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Sebetulnya perintahnya di situ apa? Perintah di situ adalah bersabar. Karena kita harus mengambil yang lebih baik. Mungkinkah Nabi SAW mengambil yang baik dan meninggalkan yang lebih baik? Bagi kita tidak. Nabi akan selalu mengambil yang lebih baik. Sehingga ayat surat Al-Baqarah itu 186 itu pengandaian atau kewajiban. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan kalau ada hamba-hambaku datang kepadamu dan bertanya tentang aku. Itu pengandaian atau kewajiban. Baru kalau ada yang datang dijawab. Sebetulnya khitabnya ini khitab yang disasar oleh ayat itu pada 3 ayat sebelumnya, semua khitabnya itu kita. Hei orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa, dan seterusnya. Baru pada ayat 186 khitabnya tidak lagi pada kaum muslimin, khitabnya itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya nanti 187 khitabnya balik lagi
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagimu, dibolehkan bagimu pada malam-malam puasa untuk mendekati istri-istri kamu. Nah, jadi khitab tentang doa itu yang khusus untuk Nabi berada di tengah-tengah khitab untuk kaum muslimin. Lalu muncul wa idza sa'alaka ibadi anni, dan sekiranya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Saya percaya betul sistematika Al-Quran itu begini. Harusnya terjemahan yang pas begini. Saya tadi pakai terjemahan Depag. Terjemahan yang pas harusnya begini. Dan sekiranya datang kepadamu hamba-hambaku dan bertanya tentang aku. Gitu. Jadi kata kerjanya didahulukan dari pelakunya, sehingga dalam kaidah bahasa Arab bisa ditafsirkan bahwa yang datang kepada Nabi itu hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala. Yang datang pada Nabi itu hamba-hambaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau kepadamu datang dan bertanya hamba-hambaku tentang aku, jawab fa inni qarib, aku itu dekat. Saya paling suka bahas ayat 186 surat Al-Baqarah ini karena letaknya yang sangat indah di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Kemudian dia jadi kewajiban fikih yang ada dalam ayat-ayat puasa. Apa kewajiban fikihnya itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Sekali lagi ini kita masukkan dalam konteks bulan Ramadan. Karena setelahnya 187 kembali bercerita tentang bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu? Pertama, soal dalam ayat ini, bertanya, perumpamaan majelis ilmu. Tapi pada siapa bertanyanya itu? Wa idza sa'ala ka. Di dalam Al-Quran selalu ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus datang pada Nabi. Karena itu caranya gimana? Perbanyak sholawat pada Nabi, datang pada Nabi. Kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Sa'alaka ibadi anni, tanya tentang aku, kata Tuhan itu. Tentang aku itu meliputi segala sesuatu. Tanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya tentang ilmu Allah, sifat Allah, hikmah Allah, nikmat Allah, musibah Allah, ya, musibah yang diberikan, diujikan atas kita. Tanya segala sesuatu. Itu yang dimaksudkan anni, tanya tentang aku. Bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segalanya berhubungan. Dan pintu untuk menjawab itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jawab, fa inni qarib, kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Kata da'a dalam bahasa Arab artinya lebih dari sekedar doa. Da'a artinya juga ajakan. Da'i itu bukan yang berdoa aja, tapi yang mengajak. Kata da'a juga artinya seruan. Kata da'a juga artinya undangan. Dakwat itu undangan. Jadi kalau ada hambaku datang kepadamu bertanya tentang aku, jawab aku itu dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Aku memenuhi undangan dia yang mengundangku. Aku menjawab seruan orang yang menyeruku. Aku menjawab panggilan orang yang memanggilku. Itu makna da'a. Aku menjawab orang yang mengajak untuk dekat kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya mereka menjawab aku, memenuhi apa yang aku perintahkan pada mereka dan beriman kepadaku. Nah, kemudian perhatikan la'allanya. Di awal-awal la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Di ayat itu la'allahum
yarsyudun. Dia tidak pakai bentuk orang yang kedua lagi. Al-Quran menggunakan bentuk orang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya mereka memperoleh petunjuk, memperoleh irsyad. Yang menarik, bahasa Arab itu memang kaya. Misalnya untuk bersih ada nizafat, seperti an-nadhafatu minal iman. Itu kata bersih di situ hanya bersih lahiriah. Kalau dimaknai bersih batin, nggak ada yang beriman di antara kita. An-nadhafatu minal iman. Bersihnya itu bersih yang tampak, bersih yang lahir. Kalau sucinya yang batin, itu toharoh. Toharoh itu kita mensucikan diri kita, tapi bukan membersihkan dari najasat, iya. Tapi yang kita sucikan sebetulnya batin kita. Seperti kalau kita batal wudu, kita toharoh, suci lagi. Kita wajib mandi besar, kita toharoh, suci lagi. Batin kita suci lagi, jiwa kita suci lagi. Kita boleh sholat dan seterusnya. Saya pernah ditanya sama seseorang, pertanyaannya agak vulgar. Saya pakai bahasa yang lebih halus. Dia sih nyebutnya tanpa batasan. Kenapa kita itu batal dan mengeluarkan sesuatu, tapi yang disucikan bukan bagian itu. Jadi yang disucikan wajah kita berwudu, padahal kan yang batalnya bagian yang lain, gitu, yang membuat dia batal itu. Kenapa yang disucikan muka kita? Kenapa yang dibersihkan tangan kita? Saya jawab, kalau mau bersihkan bagian yang mengeluarkan itu, bersihkan. Saya bilang, wajib bersihkan ya bersihkan. Tapi yang dimaksudkan bersuci di situ adalah kesucian jiwa, kesucian batiniyah sebagai syarat untuk boleh sholat, syarat untuk boleh puasa. Tapi bagian itunya yang harus dibersihkan. Jadi tidak ada hubungannya. Kenapa kotornya di situ, kok yang diusap tangan? Karena yang diusap tangan itu bukan untuk membersihkan yang lahiriah, tapi untuk mensucikan yang batiniyah, jiwa kita sebagai syarat boleh sholat itu. Suci batin itu toharoh. Seperti ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Di situ batin yang disucikan. Begitu juga kata petunjuk, ada huda. Dalam Al-Qur'annya di sini la'allahum yarsyudun, ya. Bisa juga misalnya muhtadin atau muhtadun. Bisa digunakan dua kata untuk hidayah itu, untuk petunjuk itu. Satu hidayah, satu irsyad. Di sini la'allahum yarsyudun. Nanti masuk pada ayat berikutnya lagi, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Dimulai dari ayat itu, ayat 186. Pertama, sajian terbesar Tuhan di bulan suci Ramadan adalah sa'ala. Itu yang pertama, minta tolong, minta ilmu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan Allah Ta'ala menyampaikannya begitu indah, tidak dalam bentuk yang instruksi, datanglah engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tidak, tapi wa idza sa'ala. Kewajiban kita yang pertama di bulan suci Ramadan menurut ayat-ayat ini, yang pertama itu sa'ala. Yang kedua ka. Kepada siapa sa'alanya? Kepada ka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu yang ketiga berdoa, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi doa itu hidangan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Yang harus kita perbanyak di bulan suci ini doa. Yang harus kita perbanyak di bulan suci ini sa'ala. Yang harus kita perbanyak di bulan suci ini datang pada ka, datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebetulnya hidangan yang paling utama. Kenapa dia jadi hidangan yang paling utama? Karena kemarin di sini di ruangan ini saya cerita sama anak-anak Mutahari yang mau pulang. Saya bilang, baik berdoa dalam kesendirian, tapi jangan pernah berdoa sendirian. Anak-anak bingung apa maksudnya. Berdoa dalam kesendirian itu sendiri dia berdoa, betul.
Lalu bedanya dengan berdoa sendirian, jangan pernah berdoa sendirian. Selalu berdoa itu sama-sama, barengan. Jangan pernah berdoa sendirian. Dalam bahasa saya, jangan takabur, berani datang pada Tuhan itu sendirian. Jangan jumawa, ya Allah aku datang kepadamu, siap gitu. Lalu kita bawa seluruh permohonan. Betul Tuhan menjawab setiap seruan kita, tapi jangan datang sendirian. Kata orang, ada kerja keras dan ada kerja cerdas. Kerja cerdas itu begini, misalnya saya percaya bahwa cincin itu ada khasiatnya, nah itu saya pakai. Saya percaya cincin itu ada khasiatnya. Jawaban sederhana saya biasanya, satu, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Tuhan ciptakan tidak ada manfaatnya. Apakah batu-batu itu hanya bermanfaat? Misalnya batu berharga itu hanya bermanfaat untuk menghias mahkota para raja saja? Tidak. Bagi saya sebaik-baiknya manfaat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tertarik membaca hadis-hadis tentang bebatuan. Bahkan yang paling menarik saya, dan dalilnya dalam Al-Quran, dalam banyak surat, kebanyakan ayat pertama lagi, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih kepada Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Kalau saya tanya, batu ini bertasbih atau tidak? Bertasbih, karena dia ada di langit dan di bumi, dia bertasbih. Nah, dalam riwayat-riwayat itu ada yang disebutkan, sholatnya orang yang pakai batu akik seperti yang saya pakai sekarang ini, itu pahalanya 70 kali lebih banyak dari yang tidak mengenakannya. Jadi kalau mau sholat, saya pakai akik dulu. Bukan sekedar lumayan, alhamdulillah. Itu kerja cerdas. Sholatnya bareng sama, sholatnya bareng, tapi yang satu ada cincin akik di tangannya, yang lain tidak. Yang ada akik itu 70 kali lebih tinggi pahalanya dibandingkan yang tidak pakai. Tapi percayalah, ada khasiatnya. Bahkan kalau mau berdoa, itu yang dipakai itu virus cincin yang berwarna biru berurat, virus. Dalam sebuah riwayat dari imam, rujukan pastinya, tapi bunyinya kira-kira begini: sesungguhnya Tuhan malu menolak permohonan seorang hamba yang berdoa kepadanya dan di tangannya ada cincin virus. Jadi kalau mau sholat pakai akik, kalau mau doa pakai virus, dan seterusnya. Nah, masih banyak lagi rahasia batu-batu, nanti disambung pada kajian bulan Ramadan berikutnya. Tapi yang dimaksudkan dengan kerja cerdas itu seperti itu. Amalannya sama, tapi karena ada sesuatu yang berbeda, nilainya jadi berbeda, bobotnya jadi berbeda. Apa mungkin seperti itu? Mungkin sekali. Pakaian Nabi Ibrahim itu beda dengan pakaian yang lainnya, yang kemudian dikenakan Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Dia punya makna, punya nilai, punya bobot yang berbeda. Bahkan dalam hadis, tidurnya seorang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil. Yang satu ibadah, yang satu tidur, tapi dinilai yang alim itu tidurnya lebih baik. Kenapa? Karena dia pakai ilmu. Misalnya sebelum tidur dia wiridan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian dia tertidur. Dan kata riwayat, kalau dia tasbih kemudian tertidur, dia dihitung seperti orang yang bertasbih terus menerus sampai dia bangun. Ya pantes tidurnya alim lebih baik dari yang ibadah, dan dia jahil karena dia ibadahnya sholat aja selesai. Sementara yang alim tidur, tapi tidurnya itu bertasbih. Pasti beda antara orang alim sama yang jahil. Nah, bagaimana kita berdoa yang cerdas itu? Doa yang cerdas itu adalah doa yang tidak sendirian, doa yang selalu menyertakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirkan Nabi sebelum kita menyampaikan keinginan kita itu. Kita hadapkan Nabi sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang bukan sendirian, walaupun dalam kesendirian. Walaupun dalam kesunyian malam kita tidak ada yang menemani, tapi jangan doanya itu sendirian.